Purtalna dan pasukannya segera berdiri secara cepat. Meskipun masih terlihat bergoyang dengan lutut sedikit gemetaran, namun mereka kembali mencoba membentuk kuda-kuda dengan digagah-gagahkan. Sedangkan Lundarda kembali membentuk sikap persiapan jurus terakhir dan berdiri dengan gagah penuh kepercayaan diri. Dan sangat berbeda sekali dengan Lundarda sebelumnya. Sudah cukup. Arki Terema berseru untuk menghentikan pertandingan. Sebetulnya, Purtalna dan barisannya masih sangat penasaran, namun mereka tidak berani membantah perintah sang utusan Adama. Tiba-tiba, terdengar sorak-sorai dari semua penonton yang ada di sana. Para brode dan kaum teror semua bersorak dan bertepuk tangan secara bersamaan. Mereka semua benar-benar kagum karena disuguhkan tontonan yang luar biasa. Meskipun para broden mulai muncul pertanyaan, mengapa kaum teror seperti senang atas kekalahan pimpinan mereka? Namun semua pertanyaan itu disimpannya. Mereka yakin sebentar lagi akan ada jawabannya. Tubuh Arki Terema yang sekarang sudah menjadi raksasa itu segera secara perlahan turun dari udara dan menginjakan kakinya di permukaan tanah. Kaum teror, didahului Purtalna, segera berlutut bagaikan menghadapi rajanya sendiri. Melihat semua itu, Lundarda tidak mau kalah. Dia pun segera berlutut pada Arki Tirema diikuti oleh semua bangsa Brodela yang hadir di sana. Harap semuanya jangan berlutut seperti itu. Ayo kita sama-sama duduk. Kita berbicara dari kepala ke kepala. Jangan sampai ada yang disembunyikan. Arki Tirema mengajak semua yang hadir untuk duduk dan berbincang agar semuanya menjadi terang dan jelas. Tanpa mampu membantah pula, semua yang hadir mengikuti lalu semuanya duduk bersila mengelilingi Arki Tirema yang sudah bersila mendahului mereka. Hanya bedanya, pemuda sakti itu duduk bersila sambil mengambang agar bisa melihat wajah semuanya. Para broden dan kaum teror semua memandang sang utusan Adama tanpa menyembunyikan kekaguman dan rasa hormat sangat dalam. Arki Tirema pun memandang mereka dengan pancaran kasih sayang sangat besar. Seperti pandangan mata seorang ayah memandang anak yang benar-benar dikasihinya. Dan tidak berbeda-bedakan antara satu anak dengan anak lain. Pemuda sakti itu tersenyum semakin lebar melihat perubahan pada fisik mereka. Ketika proses peningkatan energi terjadi, ada sebuah proses di dalam sel mereka yang membuat regenerasi, sehingga semua kerusakan sel di dalam tubuh dapat teregenerasi. Atau apabila terjadi penuaan, maka sel di dalam tubuh mereka memperbaiki sesuai kapasitas energi. Akibatnya, seperti contoh yang terjadi pada Lundarda, rambut dan janggutnya yang tadinya sudah memutih, sekarang kembali menjadi hitam. Juga kerutan di tubuh juga wajah menjadi hilang. Perhatikanlah tubuh kalian semua. Arki Tirema menyuruh mereka yang hadir di sana untuk memperhatikan satu sama lain pada perubahan wujud. Terdengar teriakan-teriakan kaget di mana-mana. Namun sedetik kemudian menjadi ribut oleh komentar-komentar senang, baik bangsa Brodela ataupun kaum teror. Semua berkomentar pada perubahan wujud teman yang mereka lihat, karena mereka tidak bisa melihat perubahan wujud sendiri. Tidak ada cermin di sana. Akan tetapi, semua sudah senang mendengar setiap komentar dari rekannya. Semua berkomentar hampir sama, tentang kembali muda bagi yang sebelumnya tua, lebih besar bagi anak-anak Broden karena kaum teror tidak membawa anak-anak mereka. Tubuh lebih terlihat kekar bagi yang masih muda, dan sebagainya. Semuanya diikuti nada sukacita luar biasa. Selama beberapa menit, Arki Tirema membiarkan semua itu, sambil senyum-senyum sendiri. Pemuda itu ikut merasakan kesenangan yang mereka rasakan. Dan yang paling terasa olehnya adalah kesenangan itu menutup semua kebencian di antara mereka, sehingga membuat lupa bahwa sebelumnya dua bangsa itu adalah musuh bebuyutan. Purtalna, coba ceritakanlah apa yang sesungguhnya terjadi pada kaum teror.
Setelah dirasa cukup, mereka melepaskan kesukacitaannya. Arkitirema berkata pada Purtalna agar menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi pada kaumnya. Otomatis, semua pembicaraan dan komentar mendadak berhenti seperti jangkrik terinjak. Bagaikan diingatkan bahwa mereka sebetulnya adalah dua bangsa yang sedang berseteru. Para Broden memandang semua ke arah Purtalna dengan tatapan mata penuh tuntutan. Kaum teror semua menundukkan kepala kecuali Purtalna, yang tiba-tiba saja matanya menjadi berkaca-kaca dan memandang Arkitirema bagaikan memohon perlindungan. Katakan dan ceritakan saja, agar semuanya menjadi jelas. Lundarda dan para Broden semua belum mengetahui secara gamblang. Jangan khawatir terhadap ancaman Raja Bropa. Beliau telah tewas. Arkitirema berkata sambil berusaha menenangkan Purtalna, agar mempunyai ketetapan untuk menceritakan semuanya tanpa takut dan ragu. Purtalna dan semua kaum teror kaget bukan kepalang. Manusia yang mereka anggap tidak memiliki lawan itu bisa tewas. Ini tidak mungkin, pikir Purtalna. Begitupun, semua kaum teror memiliki pikiran yang sama. Karena selama ini, mereka ditanamkan pikiran seolah-olah Raja Besar bangsa Bropa itu adalah makhluk yang tidak mungkin terkalahkan. Kaum teror hanya diberi pengetahuan dan keterangan satu arah saja dari pihak Bropa. Mereka dilarang mencari informasi dan hanya menerima berita yang dijatahkan pada mereka saja. Mencari informasi adalah sebuah dosa besar dan akan mendapatkan hukuman mati. Setiap hari mereka selalu disuguhi berita dan film mengenai setiap kemenangan Raja Besar bangsa Bropa di setiap pertempuran dengan kemenangan mudah, sehingga wajar apabila mereka sudah menganggap Raja Bropa adalah penjelmaan dewa. Proses pencucian otak semacam ini sudah berjalan selama ribuan tahun. Alangkah wajar apabila sudah tertanam di alam bawah sadar mereka, dan adalah hal yang sangat wajar pula apabila mereka tidak percaya kalau Raja Bropa bisa dikalahkan. Melihat reaksi Purtalna dan semua kaum teror seperti ini, kembali Arkitirema tersenyum wajar, lalu sedikit menjelaskan mengenai kejadian tewasnya mereka, tanpa ada nada bangga atau sombong sama sekali. Trendava, sang Raja Bropa, bersama 3 raja besar lainnya, yaitu Kalp Rodumtra, Raja bangsa Tarks, Raja dari bangsa Zenzela, mereka semua tewas akibat dari pembuatannya sendiri. Ketika mengeroyok saya, tenaga mereka habis, namun tidak mati, akan tetapi karena planet tempat kami bertempur itu meledak. Saya diselamatkan oleh Adama. Mereka tidak sempat menyelamatkan diri. Jadi semua tewas, berikut hancurnya semua pesawat ruang angkasa yang ada di dekat planet. Arkitirema lalu melanjutkan berkata, karena pikiran mereka terbaca olehnya ada pertanyaan, mengapa hanya dia saja yang diselamatkan, akan tetapi yang lainnya tidak. Saya diselamatkan oleh Bapak kita itu karena saya memiliki kristal Adama. Sedangkan mereka tidak memiliki itu. Jadi akses yang bisa dilakukan hanya pada saya dan yang menempel di tubuh, termasuk seorang anak bernama Kraid. Purtalna dan semua kaum teror mengangguk-anggukan tanda mengerti jalannya kejadian. Hanya yang masih mereka belum mengerti adalah bagaimana sang Telsopurda mampu mengurus habis tenaga 4 raja besar itu, sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan diri ketika planet hancur. Arkitirema pun bukannya tidak tahu jalan pikiran mereka, hanya pemuda itu tidak akan membahas lebih lanjut, agar tidak menjadi pengkultusan. Nah, sekarang coba ceritakan semua Purtalna. Jangan takut ancaman Trendava lagi. Kembali Arkitirema berkata pada Purtalna. Lundarda dan para Broden pun penasaran. Apalagi mereka adalah korban langsung dari segala perbuatan kaum teror.
Setelah menghela napas panjang, barulah Purtana bercerita. Kejadian ini dimulai sejak putaran 312 Tulna atau putaran kalender galaksi. Di galaksi kami, yaitu galaksi Ordolenta, kami hidup di satu planet bernama Trez Z di gugusan Ulnada, tepatnya 43.028 tahun lalu untuk ukuran Ardgruma. Purtalna berhenti sejenak untuk membuat kesan, sekaligus ingin melihat reaksi Arkiterema yang mendengarkan dengan seksama sambil mengambang beberapa meter dari bibir tepat tersenyum maklum. Memang terlihat ada reaksi dari pemuda itu. Senyumannya makin lebar dan mengangguk pelan, tanda mengerti dan mata memancarkan kekaguman pada perhitungan Purtalna. Sebetulnya, pemuda itu sudah ikut menghitung pula dan Purtalna menghitung kurang 3 tahun. Seharusnya 43.031 tahun untuk ukuran Ardgruma. Setelah dikonversi melalui perhitungan origom, namun agar pemimpin kaum teror itu tidak turun pamor dan kebanggaannya tidak hancur, ia tidak melarat kesalahan kecil itu. Bahkan menganggukkan kepala disertai pancaran mata kekaguman yang tidak disembunyikan. Mereka sebenarnya pemuda itu mengagumi Purtalna karena jarang sekali seorang pemimpin suatu bangsa mau menghitung hal yang dianggap kecil seperti itu. Pemimpin kaum teror itu tersenyum bangga, lalu meneruskan ceritanya. Sesungguhnya bangsa kami adalah bangsa yang cinta damai, memiliki budaya dan peradaban yang sangat tinggi menurut ukuran kami. Teknologi juga budaya yang sangat diperhitungkan oleh berbagai planet di angkasa Ordolenta. Semua yang ada di sana menyimak dengan seksama, termasuk dari kaum teror sendiri. Lundarda dan para Broden pun sepenuhnya konsentrasi mendengarkan dengan rasa penasaran tinggi. Purtalna kembali menghela napas panjang sambil melanjutkan. Semua terpenuhi dengan sangat baik, mulai dari kebutuhan pakaian, rumah, makanan. Singkat kata, bangsa kami adalah bangsa makmur, dengan tingkat pertumbuhan penduduk sangat terkontrol, sehingga semuanya berjalan dengan sangat baik dan sempurna. Hingga satu saat semuanya hilang musnah, diganti dengan berbagai macam cobaan yang sangat perih. Menurut ukuran kami sebenarnya dari bangsa kami bukanlah teror, tapi bangsa Travna. Nama itu karena sebutan dari bangsa Bropa. Trendava lah yang memberi nama itu, nama yang sebetulnya sangat kami benci, karena identik dengan penyebaran ketakutan dan kekacauan. Mengapa bangsa Trendava memberi nama itu pada bangsa Anda? Lundarda memotong dengan tiba-tiba. Tenang, biar saya selesaikan dulu ceritanya. Purtalna berkata sambil tersenyum, lalu kembali meneruskan. Justru kekacauan terjadi ketika Trendava datang pada bangsa kami. Pertama kali datang, Raja Besar bangsa Bropa itu menawarkan kerjasama berupa pertukaran hasil tambang seperti runes, logam mulia, dengan berbagai macam teknologi yang mereka miliki, terutama dalam hal persenjataan. Trendava sendiri datang tanpa diwakili, dan langsung bertemu dengan raja kami yang bernama Frilda. Menghormati seorang raja besar dengan kemampuan sangat besar pula, raja kami menerima dengan segala penghormatan. Meskipun sebetulnya beliau itu sudah curiga, ada apakah selain pertukaran run? Apakah ada maksud lain? Dan ternyata setelah bekerja sama selama 1 don atau 1 tahun, mulai terlihat terbelangnya Trendava. Dia mulai memaksakan apa yang diinginkannya. Ternyata senjata yang dikirimkan pada kami sebetulnya adalah senjata perusak genetis. Sehingga ketika dipergunakan untuk berlatih menembak, radiasi yang dikeluarkan oleh senjata itu mulai merusak atmosfer planet Trades. Sehingga bangsa kami mulai diserang wabah kerusakan di sel penghasil darah, atau kerusakan pada bagian serags, sumsum tulang belakang. Sehingga secara genetis, seluruh bangsa kami mengalami kemunduran sangat besar. Semakin lama kondisi badan kami semakin menurun. Lalu mulailah seorang demi seorang tewas. Karena kami tidak tahu harus bagaimana mengobati mereka.
Dalam waktu kurang dari setahun, setengah dari populasi bangsa kami musnah, termasuk raja kami pun wafat berikut anak dan istrinya, sehingga kami kehilangan pemimpin. Sebelum raja kami tewas, Rendava menawarkan obat, tapi dengan syarat bangsa kami harus tunduk dan patuh pada Raja Bropa itu. Raja kami menolak dengan keras dan memilih lebih baik mati daripada menyerah. Rendava meninggalkan Frilda disertai ultimatum bahwa dia akan datang lagi setelah raja kami dan anak istrinya mati. Juga berkata bahwa meskipun dia ditolak, tetap saja bangsa Travna akan dikuasainya dengan mudah, tanpa peperangan dan pasukan sama sekali. Semua terbukti dalam waktu setengah tahun saja setengah populasi menghilang. Kuburan massal ada di mana-mana. Kami menggali kuburan bagi ayah dan ibu, saudara, istri, bahkan anak yang masih kecil-kecil pun mati di depan mata tanpa kami mampu berbuat apapun. Kerusakan fisik pun mulai menggerogoti mental bangsa kami. Saat itulah Rendava kembali datang sambil membawa obat bagi kami. Tanpa syarat apapun, dibagikannya obat itu satu persatu. Obat itu berbentuk cairan yang harus disuntikan di bagian bawah tulang belakang kami, tepatnya di bagian tulang ekor. Setelah cairan itu disuntikan, tubuh kami terasa segar dan bertenaga, dan mampu melakukan berbagai pekerjaan seperti semula. Rendava tidak pergi kemana-mana, bahkan mulai menambah jasa pada kami dengan mengembalikan semua infrastruktur yang terbengkalai, membangun sarana pengobatan umum, mengembalikan semua kegiatan pertanian dengan memberikan robot-robot petani, dan mulai pula mengambil kami dengan membentuk pasukan khusus formasi tempur seperti yang saya pimpin ini. Saya diangkat sebagai pimpinan pasukan khusus tempur juga sebagai pimpinan bangsa Travna. Namun Rendava pula mulai berubah nama bangsa kami dengan nama teror. Entah apa maksudnya, tapi kami pasrah saja karena ketidakmampuan melawan dan ketidakberdayaan. Saya selama ini menjadi pimpinan boneka bagi Raja Bropa itu. Segala aturan adalah aturan Rendava. Pengaruh obat hidup itu pun terjadi hanya sementara. Efeknya hanya beberapa dewu atau hari saja bagi tubuh kami. Rendava hanya memberi suplai obat selama 2 don atau tahun berturut-turut. Selanjutnya kamilah yang harus mencari bahan obat itu sendiri. Berhubung semua sudah ketergantungan obat tersebut, akhirnya kami hanya bisa menurut saja.